Lebih dari 10 cicit. Berkah ya, alhamdulillah. Kita tahu ya, Rasul itu berbangga nanti dengan jumlah umatnya. Jadi emang kalau kita yakin bismillah kita di jalan yang baik dan insya Allah punya pegangan untuk mengajarkan kebaikan, jangan ragu, bikin sebanyak-banyaknya. Karena umat akan Allah Rasul akan berbangga dengan banyaknya jumlah umat beliau nanti ya. Ini calon-calon orang hebat nanti semuanya insya Allah ya. Masih kecil kumpulnya di majelis ilmu ya, meskipun harus diiming-imingi dulu mungkin ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah semoga pertemuan kita ini diterima amal solehnya oleh Allah. Tadi dibacakan kan, kita tuh ibadah itu kan pengen nanti kebagi dua, ada yang sah, ada yang diterima. Kalau sekedar sah tuh gampang, tinggal rukun dan syarat terpenuhi, insya Allah selesai. Contoh, sholat dalam kondisi habis main futsal, masih bau kelek, bau asem gitu ya. Yang penting dia udah wudhu, dipakein sarung. Meskipun sholatnya lupa rokaat, sah, selagi syarat dan rukunnya terpenuhi. Tapi kalau sah belum tentu keterima. Paling bagusnya ya jadi setidaknya menggugurkan kewajiban yang harusnya ditinggalin dosa, ini jadi tidak dosa. Nah, kita butuhnya yang diterima ya. Gimana caranya biar keterima? Tadi dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah, jangan lupa selesai sholat subuh itu baca doa yang tadi. Silakan kalau mau sambil didikte ya. Ini kalau untuk sendiri. Nanti tadi saya bacakan untuk jamak ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kata Nabi yang baca ini nanti amalannya, sholatnya dan yang lain-lain diterima ya. Karena kalau urusannya sama manusia nih, kita berbuat 1000 kebaikan, ada satu aja belangnya, bisa rusak tuh yang 1000 ya. Tapi kalau urusan sama Allah, kita punya 1000 kesalahan, ada satu aja yang Allah terima. Allah punya kuasa untuk mengabaikan sisa yang 1000 ya. Makanya kalau di dalam Islam ada kisah-kisah, mohon maaf, wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing dapat ampunan Allah ya. Baik, bismillah, mudah-mudahan pertemuan ini jadi manfaat. Dapat judulnya apa ini? Agar masalah menjadi berkah. Salah satu jenis golongan orang yang dia akan jadi baik atau mendapat kebaikan. Kebaikan kalau dalam bahasa hadis biasa kata khaironnya, yufaqihu fiddin. Cuman kata khairon ini secara lugawi memang kebaikan. Tapi kalau secara terjemah hadis, syarah hadis, beberapa guru hadis kami menyebutkan khairon kalau udah di dalam bahasa hadis itu bisa diartikan surganya Allah. Jadi kayak misalkan contoh, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Mendengar Nabi berkata, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, nanti Allah akan pahamkan dia kepada agama. Khairan di situ artinya, salah satu artinya adalah surganya Allah. Jadi bisa kita bahasakan seperti ini. Kalau Allah pengen orang ini masuk ke dalam surga, Allah bakal apain orang ini? Yufaqihu fiddin, salah satunya. Allah akan fahamkan dia agama. Kok gimana caranya tiba-tiba paham agama? Kan mustahil langsung hafal 30 juz. Kecuali flash disk ada 30 juz tinggal dicolok langsung ke copy. Kan kita nggak kayak gitu ya. Terus gimana? Allah bikin dia jadi pengen datang ke majelis ilmu. Meskipun diseret, meskipun dipaksa, atau enggak tadi perasaan diangkot, supir angkotnya dengan murotal, itu ayat artinya apa ya? Akhirnya Quran yang berdebu di rumah itu akhirnya kembali dibuka, jadi itu menyentuh hati. Itu juga termasuk ya. Jadi berdasarkan hadis yang tadi, bismillah, ini yang udah hadir di majelis ilmu ini husnuzon. Berarti ini orang-orang yang Allah pengen nanti semua yang ada di sini juga ada di dalam surganya Allah. Amin. Kata hadis yang tadi ya.
Selanjutnya kalau kita bicaranya tentang masalah, salah satu orang yang juga diberikan kebaikan oleh Allah, Allah pengen dia dapat baik, Allah pengen dia dapat khairan, atau kalau terjemahan yang tadi berarti Allah pengen dia ke surganya Allah, adalah orang-orang yang apa? Yang diberi kemampuan untuk melihat kekurangan dirinya sendiri. Oh, ini mahal, jangan dikira sesuatu yang remeh, karena nggak banyak orang bisa punya kemampuan ngelihat kekurangannya sendiri. Kalau ngelihat kekurangan orang jago, ya. Kadang bukan kekurangan guys, dianggap kurang terus. Tetangga ganti tas siapa tuh? Paling minjem ke mertuanya. KW lah, KW tuh. Ya, dengki jadinya. Ya, gampang kalau buat nyari kekurangan orang, ya. Padahal kalau emang pengen, minta ke Allah. Ya Allah, pengen tas yang kayak tetangga saya, ya Allah. Boleh. Walaupun banyak doa yang lebih baik seperti minta husnul khotimah, minta hidayah. Tapi boleh minta kayak gitu. Ya Allah, pengen tas ya Allah. Dan kadang nyebelinnya manusia teh giliran minta tas bisa detil. Ya Allah, lihat tas itu ya Allah. Warnanya ya Allah. Coraknya la haula wala quwata illa billah. Giliran udah bingung dengan masalah hidup, bingung mau berdoa apa? Ya Allah, apal meureun, amin ya Allah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ibarat berdoa teh, ya Allah tahu kali, amin. Ya iya, Allah mah maha tahu udah, tapi malas amat ya. Masya Allah. Iya, ini kemampuan yang luar biasa. Karena kalau kita mau jujur, sok manusia bisa jadi tambah baik kira-kira dengan selalu dipuji atau justru dengan dikoreksi, meskipun kadang menyakitkan cara koreksinya. Dengan selalu dipuji atau dikoreksi? Koreksi, ya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa kita nyari tepuk tangan melulu, ya. Jadi itu kemampuan yang luar biasa. Dan bicara tentang masalah, aslinya masalah itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah, ya. Tadi kita akan lihat contoh-contohnya. Tapi asli masalah itu nggak bahaya. Bahkan masalah itu bisa jadi jalan kita tambah hebat, tambah baik, tambah luar biasa. Yang bahaya kalau kita salah menyikapi masalah. Contoh, suami selingkuh, masalah nggak Bu? Salah. Ngerti ya masalah? Iya betul, bagus, alhamdulillah. Ya. Tapi semenjak akhirnya kejadian itu terjadi, si sang istri jadi mulai rajin tahajud, nggak pernah bolong, ikut pengajian, mulai berpakaian syar'i, mulai belajar Quran, tahu-tahu bacaannya udah bagus, sudah diizinkan menghafal, menghafalnya dipermudah, bahkan sekarang sudah mengajar. Bisa jadi gara-gara itu dia surganya lebih terjamin daripada yang suaminya nggak selingkuh, ya. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, jangan disuruh selingkuh sama ibu. Abang selingkuh dong. Kalau nggak saya gimana penggugur dosa? Nah, gak gitu konsepnya bos ya. Itu. Gak rugi. Contoh yang lain. Pandemi kemarin masalah nggak? Masalah. Kawannya ayah saya, usahanya bangkrut sebelum pandemi. Sebagian bisnis memang harus habis dimakan zaman ya. Karena sekarang setiap handphone udah ada kamera. Dulu kan pakai yang harus dicuci itu tuh, yang ada klisenya. Iya, jadi kan harus bangkrut, apa sih habis dimakan zaman. Udah gitu sisa tinggal semua asetnya dijualin, tinggal 100 juta katanya. Udah mah habis dijualin semua, besok lockdown PSBB. Wah, bertambah-tambah. Tapi mindsetnya bagus, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Enggak mungkin nggak ada kemudahan di balik kesulitan ini. Orang makin banyak kebutuhan, orang makin banyak masalah aja pasti makin banyak kebutuhan. Maka Allah berikan ide, kayaknya orang bakal butuh masker dan hand sanitizer. Dorong semua modalnya. Nggak nyampe 6 bulan, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Segitu nggak nimbun tuh. Ya, normal we jualan, emang permintaan aja banyak. Ya. Dia sendiri bilang kalau misalnya nggak ada pandemi mungkin beda cerita, ya. Jangan alergi sama masalah, ya. Atau ada lagi orang kayak gini, dia tinggal di dalam gang, angkot nggak lewat, motor nggak punya, tapi tiap hari harus berangkat kerja, masalah. Di tempat lain ada yang punya motor tapi nganggur, masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Apa? WeChat? Bukan. Ya, bukan. Ojek online. Ya, ojek online. Ya.
Asal ojek online-nya jangan dipakai buat chattingan yang enggak. Ups. Kita tidak boleh menyebut siapa-siapa ya. Insyaallah. Terus kalau si penemu aplikasinya minimal untuk dunianya dia lebih sukses dari orang kebanyakan, ya wajar, beresin masalah orang tuh. Jadi jangan alergi ya sama masalah. Coba ya, orang gimana badannya pengen gede kalau nggak mau angkat-angkat beban ya. Coba sampai diledekin sama kuli gitu. Kuli mah di pasar ngangkat beban dikasih duit. Orang yang pengen badannya bagus nge-gym udah mau keluar duit, dia yang gotong-gotong barang ya, kan diledekin jadinya ya. Tapi ya udah, tidak mengkhianati hasil tidak, proses tidak mengkhianati. Tenang, jangan alergi ya. Kalau kita ngelihat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kayak contoh 4 wanita yang derajatnya paling tinggi di surganya Allah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ibunya Nabi Isa, Maryam, dan juga Asiyah, istrinya Firaun. Apa mereka mendapat derajat setinggi itu di dunia karena hidup enak atau hidup pahit? Kok berarti kita harus minta hidup pahit? Oh enggak, Allah udah tahu kita sanggupnya segimana, makanya masalahnya beda-beda. Ada yang dia diujinya memang harus dengan kekayaan, ada yang memang harus agak tersendat. Nah, tapi kan kita udah tahu, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunia bukan berarti dihinakan. Makanya dibikin yang jadi contoh teh Firaun. Karena hidupnya 400 tahunan, kaya, berkuasa, istri soleha, ya. Seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk juga gak pernah sekalipun. Mulia? Tidak. Terbukti hina ya, karena gak ada satu orang tua pun yang saya tahu pernah mengasih nama anaknya Firaun ya. Anaknya menilucu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kali ya kan. Enggak, hina gitu aja, tenang aja ya. Ini masalah gak bahaya. Yang bahaya kalau kita salah menyikapi masalah. Dan tadi kita kalau mau jujur, masalah kita atau bahkan nonton film gitu ya, kan film kalau nggak ada masalahnya nggak seru. Ngapain nonton film ngeliatin orang cuma bangun tidur, sarapan, tidur lagi, nonton TV sampai ketiduran gitu ya, terus 4 jam durasinya, nggak seru ya. Tapi kalau ada masalah baru seru ya. Nah kalau mau jujur, masalahnya tuh nyaris semua permasalahan kita tuh ya, kalau mau jujur, seperti yang tadi disebut oleh Allah akan dapat kebaikan, mesti sanggup menyadari bahwa oh diundang oleh diri sendiri ya. Nggak percaya, coba lihat film-film azabmu ya. Awalnya pasti apa? Pasti ada kesalahan yang dia lakukan, durhaka sama orang tuanya kah, ngambil yang bukan haknya kah ya, dan yang lain-lain. Kok tapi yang hidup lempeng juga ada masalah. Nanti ada bedanya. Karena kepahitan itu ujungnya cuma 2. 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat. Dan demi Allah dua-duanya baik. Ulangi, ini kudu hafal. 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surganya Allah. Jadi kalau kita pengen bedain, kok gimana cara bedain bahwa kepahitan yang sedang saya alami ini buat gugurin dosa atau ninggiin derajat saya sih? Misalkan gitu. Kalau buat gugurin dosa, sederhana, pasti perih luar biasa. Lihat yang koruptor ketangkep, nggak ada yang dengan senang hati, ya, pasti ngambek. Ya, kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap, saya sendiri yang ditangkap? Oh iya, dan tolong jangan diperhalus ya, maling gitu ya. Koruptor terlalu lembut ya. Sama kayak ada anak SMA kajian waktu itu, ditanya pesan dari gurunya supaya jangan pada pacaran. Ya udah saya tanya, adik-adik pada punya pacar nggak? Enggak, kami punyanya support system kok. Ya elah, support system cina. Apa kegiatan support system kalian teh? Gandengan tangan ya, maksiat mah maksiat aja ya, jangan diperhalus. Ya sama maling ya. Maling nggak ada yang dengan senang hati, alhamdulillah ditangkap, nggak mungkin ya. Maling seperti itu. Dan ketika akhirnya untuk menggugurkan dosa, pasti perih. Kayak contoh, pemuda diputusin pacar, nangis dia. Tapi nanti nangis juga ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak?
Kira-kira yang mana bikin masalah selesai? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Dosa. Kenapa kamu nangis, wahai pemuda? Diputusin pacar kok. Kenapa diputusin pacar nangis? Dia fokus sama masalah. Karena 1 jam sebelum saya diputusin, saya habis beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max kok. Oh, pantesan tekor. Ya, sedih ya. Yang satu lagi juga nangis. Pemuda, kenapa kamu nangis diputusin pacar? Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Jela gaya ya. Tetap gue nangis ya. Masya Allah. Tengah malam suruh anterin makanan, aku berangkat hujan-hujanan. Pencipta pacarku menyuruhku, memanggilku menggapai kemenangan. Hayya 'alal falah, aku cuek-cuek aja. Itu yang aku sesali. Wah, beda itu Pak. Beda itu ya. Diputusin bermartabat itu ya. Insya Allah ya. Nah itu dia ya. Iya, pasti ya. Dan dari Allah, orang-orang salih terdahulu, nggak cuma para nabi, siapapun itu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang mereka lakuin itu cuma 2. 1, syukur. 2, tobat. Ya, sok liatin. Yang diuji dengan dunia terlalu banyak, Nabi Sulaiman alaihissalam misalkan, ya, berkuasa dan dikabul doanya oleh Allah agar tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan lebih besar dari dirinya. Hingga saat ini tidak ada. Ya, dan Rasul sendiri pernah ditanya ya. Ini riwayatnya di kisah-kisah seperti ketika Isra Mi'raj ya. Dari nanti silakan boleh buka buku-buku sejarah seperti Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Nabi itu pernah ditanya waktu Isra Mi'raj, kamu pengen pilih jadi nabi yang abdan, nabi yang sebagai hamba, atau nabi yang sebagai raja? Terus Rasul mengingat bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa seperti itu, maka beliau memilih, aku akan menjadi nabi yang menjadi hamba saja, tidak diberikan kerajaan. Ya, ya. Dan ketika akhirnya diberikan kerajaan, terus dapat istri ratu dari negeri Saba, negeri luas yang makmur, yang singgasananya aja terbuat dari berlian sebesar lapangan bola, dan anak buahnya Nabi Sulaiman rebutan pengen mindahin. Silakan dibaca surat 27 ya, An-Naml. Tapi ketika akhirnya nikmat itu datang segitu banyak, apa doanya di ayat 19-nya? Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya al-ayah. Kan kalau diterjemahkan, Tuhanku ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Coba, saking menghambanya, pengen bersyukur juga minta tolong dulu ke Allah. Ya. Sedangkan kita tahu syukur itu nambahin nikmat, tobat itu ngejauhin musibah. Ya. Yang lain Nabi Adam alaihissalam. Nah kan ini dapat nih ibarat gini ya, kita di kelas, tahu-tahu ada yang ngajakin bolos yuk bro, akhirnya kita bolos. Pas bolos, kita yang ditangkep, yang ngajakin bolos belum ditangkep, kita ngomong apa ke guru BP? Kan saya mah cuma diajak, betul ya kan? Nabi Adam bisa ngomong kayak gitu, ya Allah pan engkau tahu saya teh diajak ku si eta tahu ya atau dihukum. Tapi beliau bukan orang Sunda ya. Ini gitu ya. Tapi enggak, apakah nyebut-nyebut iblis? Enggak. Surat ke-7 ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Enggak nyalain siapa-siapa. Udah we. Dan jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami yang rugi. Nah, tapi kan dia memang jadi korban kok. Iya, tapi dia tahu Allah nggak mungkin diam, pasti ada hukumannya untuk neraka juga. Ada kutipan ya di kitab tadi Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Jadi setiap kali manusia baca Quran terus kan ada ayat sajdah, tahu nggak? Yang ada gambar sajadahnya tuh. Kan itu kita disunahkan buat sujud sunnah ya, walaupun tidak wajib. Ketika kita ngelakuin sujud sunnah itu, sujud tilawah namanya, maka syaitan itu, iblis itu berkata, sungguh beruntung manusia, ia diminta bersujud lalu bersujud, baginya surga. Sedangkan aku diminta bersujud tidak bersujud, bagiku neraka. Ya. Sedangkan padahal ya, Insya Allah, kan kalau menurut riwayat-riwayat yang ada, iblis itu sebelum kejadian gak mau sujud itu udah 70.000 tahun taat kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi yang sibuk dipikirin gimana caranya
jadi jalan tambah dekat sama Allah ya, dengan tobat, dengan yang lain-lain. Saya ada cerita ini ya, dapat dari guru saya. Ada seorang ibu keluar dari Masjidil Haram, kan lega ya, jadi ngelihat ya Allah, langit luas, tanah lapang, orang segini banyak, Masya Allah. Lagi kayak gitu, neng mendongak ke atas, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Apa tuh kira-kira Bu? Hah? Burung ya. Maaf ya, dah kita mah ngambil hikmahnya aja. Ya udah, dia ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat, baru keluar lagi. Ditungguin sama teman-temannya. Perasaan tadi keluarnya bareng, kenapa ke dalam lagi lama? Cerita, iya tadi kena burung di jidat, terus ke dalam sholat tobat. Kenapa kena burung sholat tobat? Hah, di sini baru dijelasin. Udah ngeriung, duduk, sok ya, pikirkan baik-baik ya. Langit segini luas, tanah segini lapang, orang segini banyak, jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu, ceprot tepat. Itu gimana matematika manusia ya? Di situ ternyata ada dosen fisika, betul juga. Massa jenis kotoran, sudut trigonometri, sin kostan, derajat kemiringan, kelembaban udara, kecepatan angin, diameter jidat, ceprot tepat ke tengah. La haula wala quwata illa billah. Ada satu ikut nimbrung, ada satu faktor yang lebih sulit. Apa itu Pak? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngeliat ibu Bu. Terus mau gimana? Mau berkata, saya tidak terima. Nggak bisa, tanda terima masih anget di jidat ya nggak? Mau ngambek, burung kurang ajar, burungnya nggak ngerti bahasa Indonesia, kan burung Arab, betul? Beres. Jadi dia pikir, oh harus ada sesuatu yang saya tobati. Ya udah weh, yang dia pikirin gimana caranya dari setiap kejadian tambah dekat sama Allah. Udah ya. Siapa sih manusia yang paling beruntung? Adalah dia yang sanggup menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah ya. Karena ada aslinya semua ujian. Di setiap acara dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Bukan acara pengajian aja gitu ucapannya. Saya waktu itu nanya, emang kenapa iman dan Islam doang? Emangnya punya duit gak nikmat? Emangnya badan sehat gak nikmat? Setelah direnungkan, karena memang hanya iman dan Islam yang gak punya potensi jadi dosa ya. Gak ada orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya bener. Tapi masuk neraka karena hartanya ada, karena jabatannya ada. Berarti aslinya semua selain iman dan Islam judulnya masih ujian. Kapan bisa lulus jadi kebaikan? Nanti kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah ya. Sok ya latihan ya. Misalkan saya suka tanya kayak gini, mana para istri udah pada nikah semua belum yang perempuan ya? Ya udah bayangin aja udah nikah ya. Nah, saya nanya kayak gini juga bukan pengen nafkahin, bukan ya. Udah ada istri saya mah ya, insyaallah. Nah misalkan ya, tiba-tiba suaminya nge-WA nih ya, is istri ya, boleh kan manggil istri is ya. Misalkan is ya, dibalas ada apa suami ih, jangan suzon atuh ya, suami lagi pengajian ini teh ya. Iya begini is, uang belanja harus naik deh kayaknya. Berapa ya 50 juta lah. Tunggu, 50 juta itu insya Allah per minggu. Gampang ya nyenengin ibu-ibu Pak, tinggal dikasih khayalan mereka bahagia betul ya. Uang belanja 50 juta per minggu, nikmat bukan Bu? Ya? Nikmat bukan? Ujian, tadi baru dibilang ya. Insya Allah dibilang, ulangi ya, uang belanja naik, nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Uangnya tambah banyak tapi malah dipakai sedekah, wakaf. Coba, uang tambah banyak dipakai maksiat, lah mana nikmatnya? Yang harusnya nggak dihukum malah jadi dihukum. Hukuman Allah mengejar nanti. Ya. Bahkan ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kita. Ada pertolongan dari Allah tuh teh. Iya dong. Coba. Punten ya, yang main slot sampai rungkat berarti gitu. Emang ada yang main?
demi Allah pertolongan. Coba kalau menang terus, ya kan nggak akan berhenti gitu. Gara-gara rungkat bisa berhenti, ya. Dan lumayan DP gugurin dosa. Coba menang terus sampai meninggal, ya. Ya repot ya. Nah, kalau balasannya dibalas setelah kematian tuh lebih repot, ya. Meskipun sok-sok tabah lah dengan setelah rungkat gitu ya, Masya Allah. Tapi nggak rugi, dah asli, beneran, ya. Rugi mah satu lah, tambah jauh dari Allah aja, ya. Cuman kenapa kita masih gampang sedih? Ya kitanya sih meletakkan bahagianya pada apa yang kita suka, bukan apa yang Allah suka, ya. Kita punya keinginan tidak? Jawab. Dua, Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai sekarang, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Hah? Yang kita suka. Tapi sejauh ini udah ngejar yang kita suka melulu, bahkan sebagian keinginan udah dikabul, kok masih gampang kecewa? Berarti harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru kita sadar, oh bahagia teh ternyata pada apa yang Allah suka, bukan pada apa yang kita suka, ya. Tenang. Kok akhirnya, tapi kan banyak uang, enak kok, bisa beli makanan yang lain cuma 1 bungkus, saya bisa beli 1000 bungkus. Pertanyaannya, emang perutnya muat? Enggak, ya. Kan bisa dibesokin kok, emang besok-besok nggak akan basi? Lebih bahagia dibagiin, ya. Lagian yuk ya, jujur ya, kami waktu masih di Thailand, kalau ngobrol sama para orang-orang yang diuji dengan kayanya, walaupun tentu dari hal yang haram, sama orang-orang kaya di sana, kami ngobrol gitu. Kalau ada orang yang pengen banget jadi orang kaya, ngoyo gitu, sampai menghalalkan segala cara, alasannya cuma satu. Apa alasannya? Karena belum pernah kaya. Betul nah, ya, gitu ya. Makanya sampai ada istilah OKB, betul? Apa istilah? Apa artinya? Orang kaya blohon. Ya. Beneran sama aja ya. Kok makan banyak bisa beli, yuk jujur ya, makan tempe bacem yang nyaris basi sama makan steak tenderloin wagyu import yang 1,5 juta. Bedanya di mana? Cuman 5 senti. Kalau dia cadel berarti cuma 3 senti. Iya. Begitu udah ketelen, apa bedanya? Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda nggak kenyang? Sama, begah. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluar. Ya. Begitu keluar, kenapa ini makanan kok mahal banget? Oh iya, nanti keluarnya wangi kok. Oh nggak ada, tetap aja bau. Ya. Tetap aja. Gitu aja bedanya. Ya, pernah ngerasain nggak momen dimana kita masih sederhana, kumpul dengan orang-orang yang dicintai, tapi di rumah cuma ada nasi sama kecap tapi posisi udah standar 1 nih, enak nih, bari ngapa, tapi dipakaikan lauk yang paling nikmat, apa namanya? Syukur. Insya Allah ya. Nikmat ya Allah, nikmati, saling suap-suapan, berkah tuh. Perasaan cuma bikin selita buat 8 orang ini, ya bisa berkah, ya. Akhirnya suatu ketika diuji dengan kekayaan, tapi dia terlena. Saya penasaran, mana katanya yang kata orang dulu nih restoran paling mahal. Dia berangkat ke sana, makan daging cuma segini, 1,5 juta. Begitu dicobain, nah ini kurang asin, nambahin bon cabai sendiri. Itu sama aja kayak masak di rumah. Bumbuin, coba ibu beli kangkung 2.000 bu, sampai gumoh nggak habis-habis itu bu. Ya. Gitu ya, iya keluarnya masih kangkung bentuknya. Ya, betul Pak. Saya waktu kuliah mengalami itu. Ya. Jadi ngomongin eta gitu. Ya. Beneran, nah. Karena dulu makan cuma nasi kangkung. Jadi ada tempat makan yang memang kalau pakai ayam, pakai telur, oh iya. Jadi dihitungnya per item. Tapi selagi ngambil sebanyak-banyaknya, tapi tetap satu jenis, nasi dan kangkung doang, tetap 3.500. Tapi ternyata kangkung itu sulit diolah. Keluarnya masih begitu. Nah, alhamdulillah ya. Gede jadi ngomongin dia. Astagfirullah. Pengajian macam apa ini ya? Insya Allah. Ya. Udah selesai. Kok tapi bisa beli bangunan, beli villa banyak. Emang datang tiap hari? Enggak ya. Dan belum lagi juga
Belum lagi yang bicara villa, punya bangunan gede, sekalinya datang ya tetap aja segede apapun tidurnya tetap di atas kasur 1x2 ya. Paling gede yang king size juga 200x200 sudah ya. Nggak mungkin dia ngegelinding guling-guling ke setiap bagian villanya, enggak ya. Yang paling nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi ya nggak. Seger itu berenang tiap hari Pak, Masya Allah, tiap hari berenang, udah gitu lari-larian di taman, gembira hidup teh ya, kayak film India. Mama, Bibi, Insya Allah. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Lega ya, nggak bisa pilih yang mana aja. Tiap bulan digaji, belum lagi nggak perlu mikirin hisab, udah bukan punya dia ya nggak. Makanya kunci hidup bahagia tuh satu, jaga villa. Bukan ya, bukan. Insya Allah ya. Coba yang punyanya ya, belum tentu datang setahun sekali. Pengen di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya nggak. Udah gitu tiap bulan gaji karyawan si Mamang sama si Bibi, belum maintenance sekolah merenang, belum isi token. Nah, punya villa Pak, ngisi token 20.000 dilepehin sama tokennya. Nah nih sekian ya. Benar. Dan yang paling repot dihisab. Ya nggak masalah. Dan kita kalau misalkan gak lulus kayak anak sekolah ujian gitu ya, dia gak lulus bukan karena soalnya yang salah, jawabannya yang salah ya. Kalau emang soalnya yang salah, yang nggak ada yang lulus. Tapi begitu akhirnya loh pas dibagiin sebagian lulus sebagian tidak lulus, ya berarti kan yang salah soalnya. Bingung lagian karena tidak tahu jawaban. Coba ya, lagi bingung-bingungnya apa ini soal nomor 7 ya, begitu ada gurunya lewat tiba-tiba B, seketika masalah hilang, udah beres langsung ya, tenang aja ya. Bayangin gini ya, bayangin semuanya sedang menyetir mobil, udah, nah kaca kotor, tanah semua, gak kelihatan jalan tuh. Dengan kondisi kayak gitu, ngeri atau tenang? Ngeri, gak tahu kapan kudu ngerem, kapan kudu belok, udah tanah semua ya. Berarti gimana caranya? Bersihin kacanya. Oh baru kelihatan, oh depan teh polisi tidur jadi kudu ngerem, oh depan teh belokan jadi kudu belok ya. Jadi kalau kita ketakutan ngejalanin hidup kayak seolah nggak ada jalan keluar, bukan tidak ada jalan keluar, sama kayak mobil tadi. Dia takut kenapa? Karena jalanannya tidak ada, atau karena sekedar jalannya tidak kelihatan? Ada nggak jalannya? Ada, cuman nggak kelihatan. Sama, kita ada masalah kok kayak bingung, buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Bukan nggak ada jalan, jalannya belum kelihatan. Gimana biar jalanannya kelihatan? Ya bersihin we kacanya. Ya bersihin dirinya berarti ya Allah, ada yang salah. Ya, istilah. Karena nanti kalau ada momen dimana akhirnya tadi kan, gimana cara bedain yang gugurin dosa sama ninggiin derajat? Kalau buat gugurin dosa tadi biasanya perih luar biasa. Tapi orang bilang time heals everything ya, waktu menyembuhkan segalanya. Dulu aku memang sedih, setelah 10 tahun kok nggak sedih lagi. Punten, bisa jadi pertanda dosanya sudah habis digugurkan ya. Dan ciri yang masalahnya itu bukan untuk gugurin dosa, tapi untuk ninggiin derajat. Apa perbedaannya? Dia biasanya gitu ya udah biasa aja, nggak kayak menurut orang kayak masalah dia tuh berat banget, tapi dianya sendiri udah gitu masalah gimana ya, dijahatin ngambek juga rugi udah. Setiap kali ada orang zolim ke kita, anak Allah nggak tidur, malaikat nggak tidur, cepat atau lambat, suka tidak suka, dia tidak tobat, datang tuh balasan buat dia. Maka dia jadi sadar, ngapain saya marah, ngapain saya balas dendam, capek ngotor-ngotorin tangan sendiri. Udah mah pas dijahatin nama dia saya yang keguguran dosa, jadi bisa tambah dekat ke surganya Allah. Sok coba mikir, ya Allah kamu kan udah berbuat baik tapi dijahatin, saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Terus Nabi Adam aja diusir dari surga, padahal dosa satu. Kita yang pengen ke surga emang dosanya cuma satu? Enggak. Terus mau ke surga pakai cara apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Berarti kan perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia mencaci. Lumayan fasilitas, makanya pengen nganterin bolu nih ke dia. Enak ya. Tapi kamu digali-gali aibnya. Sok lihat ya, orang yang ngegali aib itu, dia sampai begadang,
nyariin foto kita di Facebook yang paling dulu, yang paling culun, ya, nyampe begadang, kurang tidur, kurang makan, besoknya tipes. Orang yang ngakunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh, ngerelain waktu, berarti aslinya dia kayaknya yang paling cinta sama kita. Tambah lagi lah bolunya. Jangan lupa stok kue bolu di rumah ya. Tapi kan aib kamu jadi diumbar ke orang. Yang disebut oleh orang lain lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Allah tahu saya pas sendirian pernah ngapain aja. Enggak dibongkar. Lagian dihina, coba ya cek sok misalkan, Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Kieu ya. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba praktekin Bu. Nyebut monyong tanpa majuin bibir. Susah ya, nggak bisa ya. Tenang aja, nggak rugi gitu dunia mah. Tapi kan kamu jadi dimusuhin sama orang-orang. Udahlah, Nabi aja yang sempurna masih ada yang musuhin, masa saya yang hina betulan nggak ada yang musuhin? Lagian kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Nyesal juga. Tapi kan kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Jadi saya ruginya belah mana? Enak ya, Insya Allah. Tenang. Dipuji juga sama Bu ya. Bu, kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Suka? Tapi palsu. Bisa. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh dikasih yang palsu-palsu. Apa contohnya? Cinta. Wah, sering di PHP nih kayaknya. Enggak, misal ketemu sama teman lama, ngobrol, terus teman lamanya tiba-tiba berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda terus ya?" Menurut ibu asli nggak ucapan kayak gitu? Tapi kita seneng kan diomong kayak gitu. Percaya, giliran akhirnya di toilet sendirian ngaca. Iya juga ya. Gilirannya, Insya Allah. Sama aja. Lagian sekadang biasanya ada udang di balik bakwan. Muji, ada bisikan mau tuh dahannya. Pinjam dulu 100. Insya Allah. Muji gitu Bu. Ibu kok awet muda terus? Usianya berapa sih? Bisa aja kok. Aku udah 42 tau kok. Masa kayak 41,5 tau Bu. Lumayan Bu ya. Setengah tahun. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Balikan deui kumaha, Ctrl Z nggak bisa ya. Tetap aja. Nggak perlu sibuk menjelaskan. Si Koko nggak tahu. Dulu ibu masih muda pakai seragam SMA lucu tahu kok. Iya Bu. Kalau ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang ya. Pecah Insya Allah. Nggak rugi. Gitu-gitu aja, itu asli. Dan bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita tambah dekat ke surganya Allah ya. Nggak rugi. Dan ingat, Allah itu nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah itu cuma nyuruh kita nurut, ikhtiar ya. Kayak contoh-contoh ya. Ini kisah di surat Maryam, Bunda Maryam. Kan beliau juga diuji ya, udah masih gitu solehanya, tahu-tahu hamil. Biasa netizen ya, maha benar netizen dengan segala komennya. Dijulitin, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, saudara kamu nggak gitu, masa kamu tiba-tiba hamil? Enggak. Begitu akhirnya, nggak apa-apa ya, udah anak-anak. Kalau saya yang nangis baru aneh ya. Tenang aja ya. Ya, Insya Allah. Nah, akhirnya kan melarikan diri, menjauh dari masyarakatnya. Udah gitu bersandarlah di pohon kurma, dimulai dari ayat 20-an ya. Nyandar di pohon kurma, terus kan minta tolong ke Allah, ya Allah, saya perlu kurma ya. Apa perintah Allah waktu itu? Wa huzzi bijiz'in nakhlah ya, tusaqit 'alaiki rutoban janiyya. Kata Allahnya, goyang-goyangkan pohon itu. Pertanyaannya, kita kalau pernah lihat pohon korma ya, nanti silakan kalau nggak tahu pohon korma kayak gimana, googling.
Itu pohon korma, silakan pilih utus manusia yang paling kekar sekalipun, suruh jatuhin buah kurma dengan cara digoyang-goyangin pohonnya. Demi Allah nggak akan jatuh gitu. Karena emang cara panennya bukan digoyangin pohonnya. Ya. Terus ini gimana ceritanya? Wanita sendirian, lagi mules-mulesnya hamil gede, nyender di pohon korma, digoyang-goyangin, tenaganya segede apa? Kalau mau komplain ke Allah juga yang bener aja tuh, ya Allah masa digoyangin jatuh ya. Tapi nggak ada orang beriman mah, oh udah tinggal nurut takdir, sisanya urusan Allah. Ternyata digoyangin pun ya udah, tuh sakit alaiki rutoban jani ya, di ayat 25-nya. Lalu diperintahkan oleh Allah setelah jatuh rutobnya, fakuli wasrobi wakurdi aina, makan dan minumlah sesuka hatimu ya, bersenang-senanglah ya. Kita makan kadang begitu udah nggak masuk akal sesuai akal kita, pemimpinnya ganti, aturan berubah, rusak saya nih, hancur saya pasti nih. Tuh udah ya. Seolah-olah kayak dengan kecerdasan kita bisa memprediksi segalanya. Ketika tidak masuk dengan matematika kita, hancur gitu. Enggak ya. Kalau udah bicaranya takdir tuh, matematika manusia nggak laku demi Allah. Kalau matematika manusia laku, apa kabar perang Badar? 313 lawan 1000. Pasukan mereka lebih lengkap, lebih banyak hewan ternak, kuda dan untanya. Enggak, tapi ya enggak, kita nggak pernah disuruh nentuin takdir. Tugas kita cuma nurut, takdir urusan Allah. Ketika kita sudah bermain-main tentang takdir, udah tenang aja lah. Udah ditentuin itu mah, ya. Rezeki sama, nggak akan mati seseorang sebelum akhirnya dia terima semua yang sudah Allah janjikan di alam rahim, termasuk rezekinya. Ingat cerita bapak-bapak yang tenggelam ke sumur, minta tolong. Orang lewat, turunin timba, akhirnya dia selamat naik ke atas. Supaya tenang, bawa susu, dikasih dulu minum susu, beres minum susu baru ditanya, Pak, bapak kenapa bisa jatuh tadi? Cerita kan, nggak tahu ya, tadi saya cuma berdiri di sini nih, jatuh lagi dia ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal Pak ya. Kata guru saya yang nyeritain, dia bilang kayak begini, beliau bilang kayak gini, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi, makanya udah nyampe tempat matinya pun kaci naik dulu tuh ke atas ya, untuk ngejemput sisa rezekinya. Udah kejemput semuanya, udah saatnya dia mati, balik lagi baru ya. Enggak akan mati gitu. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena rezeki yang udah Allah tentuin dulu di alam sebelum lahir, di alam rahim ya. Nanti lihat hadis Arba'in nomor 4 yang dari Abdullah ibnu Mas'ud, di umur 120 hari kan ditiupkan ruh lalu ditentukan rezekinya. Nggak akan mati deh. Udah terkapar kok, diranjang, nggak bisa gerak, nggak bisa kerja, masuk kata Allah, ada rezekinya mah lewat infus, sama rezeki juga. Udah ya, tenang jadinya, insya Allah. Jadi ya masalah gitu-gitu aja, dan pasti ada. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni karena ya mungkin kurang ibadah ala kadarnya, sholat lupa rakaat melulu, istighfar dan sedekah kurang. Tapi Allah pengen ngabulin doanya, mintanya juga kadang nggak nanggung-nanggung. Saya mah nanti kalau meninggal pengen tetanggaan sama Nabi. Malaikat kayak geleng-geleng, amalannya apa ini orang? Tapi Allah pengen ngabulin dengan cara tiba-tiba dapat fasilitas, teman kerja ada yang nyebelin, dia yang ngutang, dia yang galak, ya macam-macam. Ya, lumayan gugur. Ya. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi ya kita bukan kayak para imam besar yang amalannya luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal misalkan, sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau lagi sakit sholatnya 150 rakaat. Kita nggak kekejar kok sholat kayak gitu, tapi pengen ditinggiin derajatnya sama Allah. Tahu-tahu teman kerja ada yang nyebelin, yang julid, yang fitnah, standar lah, biasa aja. Kita meninggal nggak ditanya berapa orang yang nge-like, yang follow, yang subscribe, ditanya nggak ada gerbang centang biru ya di surga ya, nggak ada gerbang puasa, gerbang sedekah ya, ada, tenang aja. Jadi ya udah biasa aja, sesederhana tinggal ngapain berarti kok, ganti sudut pandangnya. Kalau kita masih pakai sudut pandang untung ruginya dari yang aku suka, wah aku temenan sama dia apa nih untungnya, mentok nanti. Tapi kalau yang dipikirin adalah yang mana yang Allah suka, ya udah bismillah. Dan yang nentuin dah itunya. Contoh, orang yang ngoleksi buku komik, hilang 1 aja komiknya, padahal di rumah punya 8 lemari, nangis tuh. Tapi orang yang nggak ngoleksi buku komik, padahal dia dapat warisan dari pamannya 8 lemari juga, hilang 1 lemari, biasa weh. Emang bahagianya bukan di situ.
ya. Nah, mungkin kitanya aja yang meletakkan kebahagiaan di mana. Makanya kita kalah sama anak-anak kan. Nah, anak-anak sama kita ilmunya banyakkan orang dewasa atau anak-anak? Dewasa. Ya, kalau orang dewasa sama anak-anak, uangnya banyakkan orang dewasa atau anak-anak? Dewasa, kecuali Rafathar atau Cipung mungkin ya, mereka agak beda ya. Insyaallah. Nah, telat amat ketawanya. Ya, ya tapi mereka nggak request pengen lahir di keluarga itu ya. Udah selesai ya. Maka meskipun akhirnya bicara rezeki, ya mereka nggak minta, Rafathar, Cipung nggak ini request, dan uang kita sebagai orang dewasa lebih banyak daripada anak-anak, tapi kenapa kita lebih mudah menderita daripada anak-anak? Sederhana, anak tuh belum ada ilah apapun di hatinya, belum ada pesaing Allah. Kita makin gede ada pesaing Allah. Oh gini ya rasanya punya duit enak. Oh gini ya rasanya punya jabatan enak. Oh gini ya rasanya populer enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita. Ya. Sehingga akhirnya wajar kalau di kota besar ada orang yang percuma gaji 20 juta sebulan. Saya mah baru bahagia kalau rumahnya sebesar dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa kudu kayak gitu? Dulu waktu kecil bisa bahagia tanpa alasan. Makin gede malah makin sulit bahagia. Ya kitanya sih ya mengadakan pesaing-pesaing Allah di hati. Hati segitu-gitunya ditaruh segala macam, jabatanku, hartaku, popularitasku, nyampur ada Allah di situ. Ya iya tuh wajar hidupnya sempit, wadah segitu-gitunya ditaruh macam-macam. Udah tinggal Allahnya aja. Rasanya gampang, rumusnya gampang ya. Kalau pengen nangkap ayam jangan dikejar, dah ayam malincah ya. Taruh beras, taruh makanan, ayamnya datang, tutup, beres. Kalau pengen nangkap kupu-kupu, ya dia bisa terbang, kita nggak bisa terbang. Gimana berarti caranya? Tanam bunga yang indah, nanti kupu-kupunya datang sendiri. Nggak cuman kupu-kupu, capung, nyamuk DBD datang semua, ikut semua. Nah, udah kita perindah aja diri, itu datang, silah. Kalau enggak ya udah mentok-mentok juga, ya. Udah segitu dulu, sisain waktu. Atau silakan kalau ada yang mau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan atau mungkin didiskusikan. Ya. Pertanyaannya menambah pertanyaan keluarga yang cowok-cowok yang masih muda khususnya. Ya. Mungkin keluar dari tema mengenai judi online tuh. Oke. Gimana cara menyikapinya? Kalau judi online itu kan menang ketagihan, kalah penasaran, sampai bicon dan segala macam. Itu gimana menyikapinya supaya udah tinggal stop? Berhenti. Ya. Baik, bismillah. Gini lah ya, kita kan diciptain teh bukan Allah iseng bikin manusia, enggak ya. Sama kayak orang bikin kulkas kan ada tujuannya. Apa fungsinya kulkas? Iya, dinginin badan. Kalau kulkasnya nggak dicolok terus dipakai buat naruh gamis sama kemeja, bisa nggak? Bisa mah bisa aja, tapi kan nggak sesuai itu. Nah, kayak kita lahir nih, ada tujuannya. Terus kita juga punya cita-cita, pengen bahagia, pengen sukses, pengen berhasil, mulia, nggak cuma di dunia tapi dunia dan akhirat, ya. Terus sudah diturunkan buku panduannya, ibarat kulkas tadi, buku manualnya ada. Kalau orang nggak ngerti baca buku manualnya, juga diturunkan orang yang udah ngamalin buku manualnya. Telah terbuktikan dia punya kesuksesan, punya keberkahan, punya keberhasilan, sukses, mulia dan dunia dan akhirat, mulia dunia dan akhirat. Terus kita yang juga sama-sama pengen ketujuan yang ke sana, tapi nggak mau ngikutin itu. Ya pantes ya, ibarat kulkas tadi nggak sesuai dengan tujuan fungsinya, akhirnya dianggap rusak. Ya, jadi ya kalau memang itu logikanya gini lah, kalau memang itu kebaikan pasti udah Allah suruh, ya, udah Allah suruh. Ya, tapi karena tahu itu bukan kebaikan. Nah, kan Al-Quran dan Rasul itu kalau nyampe ngelarang itu kan karena buruk buat kitanya, kalau nyampe nyuruh karena baik buat kitanya. Enggak karena Allah sok bosi ini pengen nunjukin gue bosnya nih, ngatur-ngatur, enggak. Tapi karena ingin memberikan mana yang baik dan yang buruk. Karena terus udah gitu kita hidup nggak mau ngikutin itu, berarti selama ini bisa jadi kita ngarang hidup teh. Oh bahagia teh caranya gini dan kayak gitu. Enggak, ya. Maka udahlah. Saya izin bicara bukan dari sudut pandang pemain ya,
Dari sudut pandang bandar yang ngatur siapa yang menang, yang tidur aja dapat duit masuk. Ya udah, ya itu aja. Kami aja udahan. Dan setiap bandar judi di sana yang saya tanya, nggak pengen ada yang selamanya hidup kayak gitu. Mereka punya tingkat depresi masing-masing yang ada aja memang, dan tidak ketemu yang happy ending. Ini benar-benar nyampe datang ke kasino-kasino nyari tahu pendiri-pendirinya pada kemana. Oh, Pak, yang ini pendirinya mati HIV/AIDS. Pendiri kasino yang itu kemana? Oh, kan agak gila, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Oh, yang sebelahnya ada kasino lagi, pendirinya kemana? Ya kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya dulu. Oh, ada nggak yang masih kaya? Oh, ada sih, tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Oh, ada. Jadi ya gitu nggak mentok-mentok aturan Allah gitu ya. Bagian secara logis ya balik lagi ya, apa kita benar-benar serius berpikir bahwa bandar itu adalah manusia yang amat suci, tulus, ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih penang? Kalau dari awal niat mereka seikhlas dan sesuci itu, ya yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako, bukan web judi. Jadi ya udahlah, bukan menang aslinya mah, dikasih menang. Karena kalau dikasih menang pasti balik lagi, ya nggak balik lagi ke web itu, yuk ke web yang lain, ya enggak kok dia nggak balik lagi, dibeliin barang yang suatu saat butuh karena barangnya dapatnya gampang, jadi ngejualnya juga gampang, ya. Dan belum lagi kita bicara masalah keberkahan, ya lebih beda cerita lagi, ya. Jadi ya udahlah, kesuksesan terbesar seorang penjudi bukan ketika menang, tapi ketika berhenti. Dan pilihannya tinggal dua, berhenti sekarang, berhenti sendiri, atau Allah maksa buat berhenti, ya. Nah gitu ya. Dan kadang memang ada sebagian orang harus yang kudu dalam dengan cara diseret dulu, dipaksa. Tapi kalau ujung-ujungnya bisa tetap kembali ke Allah juga ya alhamdulillah lah. Lebih repot yang jadi bandar nggak pernah kalah dan terus menerus sampai meninggal, di dunianya tetap tidak bahagia, di akhiratnya lebih repot lagi. Nah, padahal ya gitu aja duit mah cuman di nominal, udah kekumpul kata Allah bukan rezeki dia, ya tahu-tahu anaknya nelpon belajar nyetir nabrak BMW 7, gantiin berapa miliar, udah selesai. Banyak kisah-kisah kayak gitu di sana. Jadi ya udahlah, istilah kita cuma bisa nyampein, doain, dan kita nggak disuruh membulak-balik hati orang lain, yang ngegenggam hatinya juga Allah, ya. Cuman ya kita doain aja mudah-mudahan tidak digocek melulu sama bandar ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tema Pak Ustaz ini kebalikannya. Kalau kita mendapatkan masalah kita ke Allah gitu ya, itu biasa. Tapi gimana caranya kita yang dapat mungkin kesenangan atau apa, itu kita bilang apa sih yang Istidraj. Ya kesenangan, bedanya itu gimana Pak Ustaz kalau kita dapat kesenangan itu? Kita jangan. Baik, bismillah. Makanya cara menyikapinya ya mesti hakul yakin bahwa yang sedang kita terima, yang sedang orang lain terima, ya Allah yang nitipin. Jadi hidup tuh kayak karnaval. Pernah ngeliat karnaval nggak? Anak-anak TK ada yang pakai sorban, oh dia perannya jadi kiai. Ada yang pakai seragam polisi, oh dia perannya jadi polisi. Ada yang pakai kayak toga, oh dia perannya jadi profesor, doktor gitu ya. Terus kita biasa aja kan ngelihatnya, keketawaan aja gitu. Nggak bener-bener kita cium tangan si kiainya, ada anak-anak. Nggak bener-bener kita ngasih ijazah si doktornya, dan emang acting gitu. Dunia kayak gitu gitu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi, ya Allah yang bagiin peran kamu jadi ini ilmunya. Ilmu setinggi apapun, Allah cuman butuh cangkang cau, kulit pisang, turun dari panggung, ngegeledak, cedak, nama sendiri aja lupa. Ya, harta Allah mau ambil kapan aja, selesai urusnya. Ya kalau nggak perlu silau, ada nggak orang lihat karnaval silau, itu dia pernah jadi kiai, benar-benar diciumin tangannya, enggak, biasa aja. Ya, kayak gitu. Jadi ketika akhirnya dia sadar, berarti ini cuma ujian, berarti ini belum tentu jadi kebaikan. Karena tadi sudut pandangnya mesti berubah dulu. Standar kebaikan itu, nikmat itu ternyata bukan ketika keinginan dikabul, tapi nikmat itu adalah
apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Berarti semua bisa jadi nikmat kok? Bisa. Hilang motor bisa jadi nikmat? Bisa. Asal benar-benar dijadikan jalan. Ya Allah, saya ingat waktu punya motor jarang dipakai ke masjid. Maka setelah nggak ada motor, saya jadi nggak bisa kemana-mana, jadi ke masjid melulu. Ya udah, nikmat. Jadiin jalan. Kenapa kita masih menderita? Ya tadi, karena standar bahagianya masih yang aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik, ya. Jadi buat ngingetinnya kayak gitu. Dan setiap kali dapat sesuatu yang dipikirin adalah bukan aku suka atau tidak, tapi gimana caranya gara-gara ini aku tambah disukain Allah. Ujiannya apa nih? Duit. Ya udah, gimana caranya duit ini jadi jalan saya dicintai Allah. Oh, akhirnya dia sedekah. Oh, akhirnya tidak dipakai maksiat. Jadi standarnya gitu ya. Apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Sebelum akhirnya kita bersikap kayak gitu, silakan cobain. Mau punya uang sebanyak apapun kok belum bahagia juga. Makanya yang jadi suka ngelihat bahwa oh, pantesan ada yang lebih kaya dari saya kok dia lebih depresi. Ada yang lebih sedikit uangnya dari saya kok dia lebih ceria, ya. Kalau bicara banyak-banyakannya, bahagianya dari banyak-banyakan mah berarti Allah yang gak adil tuh. Karena kan yang bagi rezeki Allah. Yang males harus diuji kaya ada, bapaknya udah kaya, meninggal, warisan. Yang kerja udah keras gak kaya-kaya ada, silakan tanya tukang batu. Udah mau batu digotongin, dipukul-pukulin, masih gak kaya juga ada. Jadi udah weh. Yang bahagia cuma satu, yang tambah dekat sama Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama lihat kalau teringat dengan Agim dengan gaya-gayanya, saya sebagai orang tua minta petunjuk masalah yang ada di anak saya atau suami atau saudara. Apa cukup dengan doa dari orang tua kah? Cukup berdoa saja, tadi Koko bilang dengan mendoakan dia. Kalau sementara dia sendiri belum kelihatan ada perubahan gitu. Baik, istilah ya. Alhamdulillah. Ya, Agima guru saya ya. Jadi udah gitu sayanya lahirnya di Bogor, nyantren dan kuliahnya di Bandung. Jadi ya logatnya begini. Tapi kalau saya pakai Mandarin juga kan ibu lebih pusing ya. Jadi ya udah pakai logat yang ini aja ya. Terus gimana tadi pertanyaannya, kalau misalkan ada ya entah siapanya kita, terus gimana kalau dia belum baik, apakah tinggal didoain aja dan lain-lain ya. Kalau kita ngelihat sesuatu yang tidak baik, ada 3 minimal yang harus kita lakukan. 1, tadi ngedoain. Kenapa? Karena kalau ngedoain itu kita akan didoain hal yang sama oleh malaikat. Kalau ada doa kita yang belum terkabul, bisa jadi karena kehalangan dosa kita. Kalau malaikat kan nggak punya dosa, ya doain. Dan gitu, yang kedua nasehatin, ya. Kalau ternyata orang yang nggak kenal gimana, ya udah kan masih bisa doain. Dengan nasehatin dengan niatan, dengan tulus ikhlas, dengan cinta dan kasih sayang. Yang kan kelihatan ya orang nasehatin pengen nyari kejelekan atau nyalahin orang, sama orang nasehatin yang memang benar-benar sayang, gitu. Kan beda feelnya. Ya, maka itu bisa. Dan yang paling penting yang ketiga adalah ya ini, jaga hati tetap bersih. Karena ada jenis orang yang maksiat orang, tapi dia yang dapat dosa. Itu gimana maksudnya kok? Misalkan dia ngelihat orang maksiat, yang maksiat malamnya tobat nasuha, nangis dalam tahajudnya bertobat, dan dia ternyata diampuni malam itu juga oleh Allah. Kita yang ngelihat maksiatnya sampai bulan depan masih ngegibahin dia. Coba, yang maksiat orang, yang dapat dosa kita, itu manusia paling rugi seumur-umur ya. Yang maksiat orang, yang dosa kita. Jadi gimana paling jaga tetap bersih. Kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Terus kalau gitu ngapain kita tetap dakwah? Jadi amal soleh ya. Dan kita hidup ngumpulin amal, daripada misalkan seumur hidup keinginan selalu dikabul, tapi tidak ada ucapan, tindakan, perbuatan yang dianggap jadi amal soleh yang Allah terima. Berarti meninggal bawa bekal apa? Capek doang di dunia, tapi nggak bawa bekal apa-apa. Atau dibalik, bisa jadi ada orang yang lebih sering nggak dikabul doanya, tetapi akhirnya setiap ucapan, tindakan, perbuatannya jadi amal soleh yang Allah terima, Allah ridho. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya
Jadi gimana nyikapinnya? Doain mah terus, dakwahin mah terus. Tapi kan yang nentuin di orang itu berubah atau tidak Allah. Ya udah. Dan tugas kita memang nggak disuruh ngubah orang. Kita kan meninggal nggak ditanya berapa orang yang kamu mualafkan, berapa orang yang kamu bikin taubat, enggak. Ya, dia jadi baik setelah nasihat kita, ya Allah yang ngubah, bukan kitanya nggak usah ngaku-ngaku. Dia tidak jadi baik setelah kita nasihatin, selagi niat kita lillahi ta'ala, tetap jadi pahala, amal soleh, nggak rugi. Ya, jadi ya udah terusin, tetap doain, tetap dakwahin, sambil jaga hati tetap bersih. Suatu saat ada takdirnya dari Allah, berubah, tidak berubah tetap jadi amal, nggak ada ruginya. Enak kalau udah urusannya ke Allah tuh nggak pernah ada ruginya, ya. Jadi kalau pengen selalu menguntungkan, kejar yang Allah suka aja, kan yang kita suka. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, kita tutup dengan doa dulu ya. Mohon ridho dan mohon kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, mohon ridhonya. Silakan yang punya hajat masing-masing disampaikan sendiri dalam hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah, berkahi keluarga ini ya Allah. Ajarkan segala hal apapun yang membuat kami tambah dekat kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingatmu ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridhomu saja ya Allah. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan orang-orang yang kami sayang yang telah Engkau panggil ya Allah. Terima seluruh amal solehnya. Izinkan kami jadi pahala jariah baginya. Ampuni segala kesalahannya ya Allah. Dan ya Allah, bimbing kami, bimbing anak cucu keturunan kami ya Allah. Anugerahkan pasangan yang solih solihah, anugerahkan keturunan yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan. Seluruhnya datang dari diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.